Selamat berjumpa kembali rekan-rekan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus untuk pelajaran kita yang ke-11 pada triwulan yang kedua ini. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang Paulus dan Barnabas. Bagaimana mereka bisa melayani Tuhan dengan kuat, dengan gigih, dan kemudian penuh dengan sukacita meskipun di tengah-tengah tantangan yang ada. Itulah inti dari pelajaran kita pada hari ini. Namun sebelum kita lanjut dengan apa yang akan kita pelajari, mari kita berdoa dan mohon tuntunan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, sungguh kami bersyukur kepadamu untuk kebaikan Tuhan yang telah menganugerahi kami dengan kekuatan sehingga pada hari ini kami masih dianugerahi Tuhan untuk bisa belajar bersama-sama. Kami menyerahkan seluruh pembicaraan kami dari awal sampai akhir ke dalam tangan Tuhan sendiri. Tuntunlah kami, bimbinglah kami, karena kami mengakui di hadapan hadirat Tuhan bahwa betapa terbatasnya diri kami. Itu sebabnya kami mohon Roh Tuhan mengarahkan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sampaikan seluruh doa kami. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan belajar tentang kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bahan-bahan yang akan kita pakai, yang akan kita pelajari bersama, diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-14. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-20. Nah, itu sebabnya saudara sekalian, saya mohon saudara berkenan untuk meluangkan waktu membaca ayat-ayat ini secara lengkap, supaya kita bisa memahami apa yang menjadi pesan di dalam Kisah Para Rasul pasal 14 tersebut. Meskipun demikian, kita akan mengambil bagian-bagian di dalam ayat-ayat ini untuk kita pelajari, kita diskusikan bersama-sama. Ayat hafalan yang akan kita pakai adalah dari Roma pasal 11 ayat yang ke-36 yang mengatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ayat ini menjadi dasar dari apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Karena pada hari ini kita akan melihat bagaimana contoh, yaitu Paulus dan Barnabas memuliakan Allah lewat pelayanan mereka sebagai pewarta-pewarta Injil, pemberita tentang kerajaan Allah. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa saat teknologi telepon genggam atau HP semakin maju dengan adanya kamera, kita makin sering mendengar kata narsis. Sebenarnya narsis di sini merujuk pada mitologi atau legenda atau dongeng Yunani tentang seseorang yang bernama Narsisus. Narsisus itu adalah seorang pemburu dari kota Thespiae di Butia. Sekarang namanya adalah Izmir, yang dikenal karena orang ini begitu tampan luar biasa. Pemuda ini memang menolak semua bentuk romantisme cinta. Justru ia jatuh cinta pada bayangannya sendiri yang ia lihat pada sebuah kolam air. Ia mengagumi ketampanannya sendiri dan tidak jemu menatap bayangan-bayangan dalam air tersebut hingga akhir hidupnya. Itulah yang dimaksud dengan kata narsis, yaitu orang yang mencintai dirinya sendiri karena memandang dirinya lebih berharga, lebih tampan, lebih cantik daripada yang lain. Orang yang jatuh cinta pada diri sendiri.
Saudara sekalian, kita tahu bahwa soal puja-memuja, terutama memuja diri sendiri, ada pada tiap manusia yang berdosa. Besar atau kecil kadarnya semua orang untuk ingin disanjung itu memang ada. Karena bagaimanapun juga memuja diri sudah dimulai sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Namun sebenarnya saudara sekalian sebagai ciptaan dan pada saat yang sama sebagai murid Tuhan Yesus Kristus, kita harus paham dan berusaha bahwa dalam apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, seharusnya hanya Tuhan saja yang ditinggikan. Hanya Tuhan saja yang layak dimuliakan. Kita kali ini akan belajar tentang 3 bukti Paulus dan Barnabas yang selalu mengarahkan segala sesuatu itu untuk kemuliaan Tuhan sendiri. Kita akan belajar bagian itu, bagaimana Paulus dan Barnabas mengarahkan segala sesuatunya hanya bagi Tuhan. Kita membaca terlebih dahulu dari Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 sebagai landasan dari pelajaran kita pada hari ini. Kisah Para Rasul pasal 14 ayat yang pertama. Di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, lalu mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Ayat yang ketiga. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Tetapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada kedua rasul itu. Maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Atau boleh dikatakan merajam mereka. Ayat yang ke-6. Setelah rasul-rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Dari ayat-ayat ini kita akan belajar 3 perkara penting bagaimana rasul-rasul ini memuliakan Allah melalui pelayanan mereka. Yang pertama, mewartakan Injil walaupun di tengah-tengah tantangan. Jadi saudara sekalian, Paulus dan Barnabas mewartakan Injil di rumah ibadah orang Yahudi atau di sinagog. Itu hal yang biasa dia lakukan. Karena mereka adalah orang-orang Yahudi, maka mereka akan mengajar, menyampaikan warta kerajaan Allah itu, warta Injil itu justru melalui sinagog-sinagog atau rumah-rumah ibadah orang Yahudi. Dan hasilnya sejumlah besar orang Yahudi dan Yunani
menjadi percaya. Hanya saudara sekalian, sayangnya orang Yahudi yang tidak percaya itu justru mulai menimbulkan keresahan karena tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Paulus dan Barnabas. Anehnya, Paulus dan Barnabas tidak segera menyingkir, tetapi tinggal lebih lama di tempat itu. Dan Tuhan sendiri menguatkan keberadaan mereka dengan mujizat dan tanda-tanda. Itu adalah ayat-ayat yang kita baca, terutama pada ayat yang ketiga, bagian yang kedua. Saudara sekalian, tantangan memang ada dan semakin hebat pada waktu itu, sehingga masyarakat terbelah menjadi dua kubu. Mereka terprovokasi karena hasutan orang-orang Yahudi yang tidak mau percaya kepada berita yang dibawa oleh Paulus dan Barnabas. Nah, kelompok orang Yahudi yang tidak percaya bersama dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah, ini adalah para penyembah dewa, melibatkan juga para pemimpin-pemimpin masyarakat, merencanakan penganiayaan sehingga kedua rasul itu terpaksa harus menyingkir. Walau begitu, di tempat yang baru mereka tetap menyampaikan berita Injil. Mereka tetap mewartakan berita tentang kerajaan Allah. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetap mewartakan Injil meskipun harus menghadapi tantangan, menghadapi penganiayaan, merupakan bukti bahwa kedua rasul ini menghindari penghormatan untuk dirinya sendiri. Sebaliknya, dia berusaha mengusahakan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Warta yang disampaikan oleh Paulus dan Barnabas adalah jalan keselamatan yang disediakan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus, menjadikan Tuhan Yesus Kristus ditinggikan dan dimuliakan. Saudara sekalian, setelah Paulus meninggalkan Ikonium, dia pergi ke Listra. Nah, sampai di Listra, Paulus pun memberitakan Injil di muka umum sehingga banyak orang yang mendengarnya. Di situ ada orang lumpuh sejak lahirnya, sehingga tentunya orang banyak itu mengenal orang ini. Di dalam ayat yang ke-9 disebutkan bahwa orang ini beriman dan Paulus menyatakan mujizat Tuhan sehingga orang yang lumpuh ini bisa berjalan. Ayat 9 menyebutkan tentang orang lumpuh itu. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Tentu saja melihat mujizat ini, orang-orang di sekitarnya menjadi takjub, menjadi heran. Bahkan mereka mengira bahwa kedua rasul ini, Paulus dan Barnabas, adalah para dewa yang sedang mengunjungi mereka. Para dewa yang turun ke bumi untuk menengok mereka. Mereka bergegas membawa korban persembahan untuk Paulus dan Barnabas, termasuk juga imam dewa Zeus. Karena mereka semua mengira bahwa dewa-dewa telah
turun ke bumi. Namun tanggapan Paulus dan Barnabas, kedua rasul itu mengoyakkan pakaiannya, tanda bahwa dia menolak dengan rendah hati atas pemujaan tersebut. Kalimat pertama yang muncul dari mereka adalah, kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Saudara sekalian, jika mereka ini mencari kemuliaan bagi diri sendiri, mereka bisa saja berkata, ya inilah waktunya kita mendapatkan penghormatan setelah dianiaya, atau biarlah mereka berbuat demikian. Ini adalah kesempatan baik untuk mengumpulkan orang agar nanti saat Injil disampaikan yang mendengar lebih banyak lagi, karena mereka mengira kita ini adalah dewa. Tetapi mereka tidak berbuat demikian. Mereka menolak penyembahan terhadap mereka. Nah, menolak penyembahan manusia kepada mereka merupakan bukti bahwa kedua rasul ini menghindari mencari hormat bagi diri sendiri. Mereka bukan orang-orang yang narsis. Mereka orang-orang yang lebih mengutamakan kemuliaan bagi Allah. Karena segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Catatan kita yang ketiga, mereka mengarahkan kepada Allah yang benar. Nah, selanjutnya, saudara sekalian, Paulus menjelaskan tujuan mereka ada di Listra, yaitu untuk memberitakan Injil, mewartakan tentang kerajaan Allah, di mana Allah lah yang memegang kendali atas segala sesuatunya. Paulus perlu menjelaskan kepada mereka dari kisah penciptaan, karena ia berbicara kepada para penyembah dewa yang tentunya tidak mengenal Allah yang benar. Saudara sekalian, Paulus menjelaskan bahwa Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing, mengikuti jalan pikirannya sendiri-sendiri. Tetapi pada saat yang sama, Allah menyatakan kebaikannya kepada mereka, kepada bangsa-bangsa, melalui berkat-berkat yang disediakan, misalnya hujan, tanah yang subur, benih untuk ditanam, dan sebagainya. Sebenarnya tujuannya adalah supaya mereka kembali percaya kepada Allah sebagai pencipta alam semesta. Nah, itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus, sehingga Rasul Paulus mengajak mereka untuk kembali kepada Allah yang benar dan meninggalkan penyembahan-penyembahan berhala. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, namun sayangnya sekali lagi orang-orang Yahudi yang tidak setuju dengan Paulus, tidak percaya kepada pemberitaan Rasul Paulus, menimbulkan kekacauan. Mungkin fitnah yang mereka sampaikan adalah bahwa pengajaran Rasul Paulus itu sesat, baik bagi orang Yahudi maupun bagi para penyembah dewa itu. Ternyata bahwa mereka akhirnya mampu mempengaruhi orang-orang ini. Orang-orang ini terpengaruh hasutan orang-orang Yahudi itu, sehingga Paulus dan Barnabas tidak lagi memiliki kesempatan untuk menuntaskan penjelasan mereka, karena orang-orang itu langsung berubah sikap dan melempari Paulus dengan batu, kemudian menyeretnya keluar kota. Mengarahkan orang kepada Allah yang benar sebenarnya merupakan bukti bahwa kedua rasul itu menghindari penghormatan diri sendiri.
tidak mencari hormat bagi dirinya sendiri. Sebaliknya, mereka mengusahakan memuliakan Allah. Mengusahakan bahwa segala kemuliaan hanya bagi Allah saja. Pewartaan Injil dilakukan karena masih banyak orang yang belum menyembah Allah yang benar, yaitu Allah yang menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus. Saudara sekalian, Rasul Paulus dan Barnabas begitu gigih, begitu kuat, begitu beraninya mereka, begitu bersemangatnya mereka mewartakan Injil, mewartakan kerajaan Allah. Karena kerinduan mereka adalah supaya orang-orang menyembah Allah yang benar. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, refleksi bagi kita sekalian. Bagaimana sikap kita ketika nama kita tidak disebut di hadapan jemaat, padahal kita adalah penyumbang terbesar untuk suatu program gereja? Bagaimana sikap kita seandainya kita tidak mendapatkan sambutan yang pantas saat kita menghadiri persekutuan ataupun ibadah, padahal kita adalah pengkhotbahnya atau kita adalah pembicaranya? Mari kita ingat bahwa Tuhan tahu persis motivasi perbuatan kita. Meskipun kita tidak menyampaikannya, Allah tahu. Dan juga jangan lupa, kita tahu. Namun, sebagai murid Tuhan Yesus Kristus, kita harus belajar menyangkal diri dari keinginan untuk dipuja. Pada saat yang sama, kita perlu terus berjuang memikul salib untuk memuliakan Tuhan di dalam setiap aktivitas kita. Bukankah ayat hafalan kita mengatakan bahwa sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara sekalian, terima kasih untuk perhatian saudara pada pelajaran kita pada hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa dan menyerahkan seluruh kegiatan kita dan diri kita supaya kita terus dipakai Tuhan untuk memuliakan namanya dimanapun kita berada. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu pada hari ini. Kami belajar supaya kami mengutamakan Tuhan dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Tolonglah kami Tuhan supaya kami tidak menjadi orang yang narsis, tetapi benar-benar kami menjadi orang-orang yang selalu rindu meninggikan, memuliakan Tuhan Allah sendiri. Inilah kami dengan segala keberadaan kami, dengan segala keterbatasan kami menyerahkan diri kepada Tuhan Allah yang mengasihi kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian, Tuhan memberkati kita sekalian. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan tuntunan Roh Allah yang Maha Kudus berkenan untuk bersama dengan kita dari sekarang dan selanjutnya. Sampai jumpa.